Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan UAS, kali ini kita memulai kembali rutinitas seperti biasa. Setelah pertemuan dengan dosen, kita akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan, di mana materi kali ini adalah materi yang ketujuh, yang kita akan bahas tentang memanfaatkan budaya perusahaan saat terjadi krisis. Nah, jadi di sini untuk video kali ini kita itu akan belajar mengenai bagaimana memanfaatkan budaya perusahaan saat krisis terjadi. Nah, kita akan dimulai dengan mempelajari budaya perusahaan, strategi manajemen, dan juga tentunya adalah peranan public relation dalam memanfaatkan budaya perusahaan. Oke, langsung pada pengertian dari budaya perusahaan. Jadi, kan pada saat ini perusahaan atau organisasi itu memiliki budaya sendiri. Nah, dalam hal ini perusahaan itu mempunyai karakteristik, nilai, dan kepercayaan agar terbentuknya visi dan misi yang sesuai dengan budaya dan diterapkan oleh pimpinan sampai pada karyawan. Nah, perusahaan itu ada beberapa macam pada saat ini. Perusahaan di bidang jasa dan layanan, serta didukung dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang, yaitu menggunakan internet. Nah, internet sendiri itu sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan atau organisasi agar dapat dilihat di berbagai daerah dan di berbagai negara. Jadi internet itu sudah menjadi modal awal untuk membangun perusahaan atau organisasi menjadikan sebuah media industri yang salah satunya adalah e-commerce. Contohnya nih, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Dana. Itu salah satunya perusahaan yang memanfaatkan adanya teknologi internet. Seperti itu. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang budaya perusahaan dan strategi manajemen perusahaan. Jadi kan sudah ya pembahasan tentang budaya perusahaan. Jadi intinya budaya perusahaan itu adalah pola asumsi yang tersirat yang dipelajari oleh suatu kelompok ketika kelompok tersebut mengatasi masalah-masalah itu berupa penyesuaian diri dengan lingkungan yang eksternal dan juga integrasi dengan lingkungan internal. Nah, di sini itu ada peran penting budaya organisasi. Nah, peran penting budaya organisasi ini disampaikan oleh Wirawa dalam Kaswan 2021, di mana ada beberapa peran penting. Yang pertama itu sebagai identitas budaya. Ya, budaya organisasi itu berisi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakan dengan organisasi yang lain. Jadi memberikan identitas pada organisasi tersebut. Terus yang kedua itu menyatukan organisasi. Peran yang kedua karena budaya itu kan budaya organisasi itu merupakan lem normatif yang melekatkan unsur-unsur organisasi yang menjadi satu. Norma nilai, dan juga kode etik budaya organisasi itu menyatukan dan mengorganisasikan anggota organisasi. Terus peran budaya organisasi yang ketiga itu ada reduksi konflik. Ya, budaya organisasi yang sering dilukiskan sebagai semen atau lem yang menyatukan organisasi. Isi budaya itu mengembangkan kohesi sosial anggota organisasi yang mempunyai latar belakang berbeda. Pola pikir asumsi dan filsafat organisasi yang sama itu memperkecil perbedaan dan terjadinya konflik di antara anggota organisasi. Terus peran yang keempat itu ada komitmen kepada organisasi dan kelompok.
Jadi budaya organisasi itu bukan saja menyatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompok kerjanya. Jadi budaya organisasi yang kondusif itu mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya. Terus ada peran yang kelima itu reduksi ketidakpastian. Ya, budaya organisasi itu akan menentukan kemana arah, terus apa yang akan dicapai, dan juga bagaimana kita mencapainya. Jadi budaya organisasi juga mengembangkan pembelajaran bagi anggota barunya. Terus peran yang keenam itu menciptakan konsistensi. Ya, budaya organisasi itu akan menciptakan konsistensi berpikir, berperilaku, dan juga merespon lingkungan organisasi. Jadi nantinya budaya organisasi itu akan memberikan peraturan, panduan, serta produser, serta pola beroperasi dan melayani konsumen atau pelanggan organisasi. Peran yang ketujuh itu ada motivasi. Ya, jadi kekuatan itu tidak terlihat di belakang faktor-faktor organisasi yang kelihatan dan dapat diobservasi. Budaya organisasi itu akan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Terus peran yang ke-8 itu ada kinerja organisasi. Jadi budaya organisasi yang kondusif itu akan menciptakan dan meningkatkan serta mempertahankan kinerja organisasi yang tinggi. Terus peran yang ke-9 itu ada keselamatan kerja. Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap keselamatan kerja. Kalau menurut penelitian Richard L. Gardner 1999, faktor-faktor penyebab kecelakaan industri itu adalah budaya organisasi perusahaan. Terus peran yang ke-10 itu ada sumber keunggulan kompetitif. Jadi budaya organisasi yang kuat itu akan mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan juga efisiensi yang serta akan menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan. Nah, maka dalam hal itu peranan perusahaan dan organisasi sangatlah penting dalam melakukan peranan kepada sejumlah orang yang termasuk di perusahaan di situ. Terus ada strategi manajemen. Sebenarnya kita kan sudah belajar nih manajemen itu apa. Untuk mengingatkan kembali bahwa manajemen itu kan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Fungsi manajemen nih ya, kalau menurut Georgie R. Terry itu terdapat 4 fungsi. 4 fungsi manajemen itu yang dikenal sebagai POAC nih, P, O, A, dan C, yaitu planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan atau pengarahan, dan juga yang terakhir C yaitu controlling, yaitu pengendalian. Kalau untuk pertama itu P, planning atau perencanaan, itu mencakup kegiatan penentuan tujuan dari media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan juga strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Jadi ini tuh sebagai wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak. Terus yang ketiga itu ada actuating atau penggerakan atau pengarahan. Nah, fungsinya itu untuk mengarahkan, directing, dan juga memberikan pengaruh atau mempengaruhi influencing.
yang tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme dari karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Terus yang terakhir pasti adalah controlling atau pengendalian. Jadi pengawasan kan harus dapat dilaksanakan di setiap kegiatan apapun. Jadi pengawasan itu dapat disebut juga dengan evaluasi atau apresiasi ataupun correcting gitu. Terus ada strategi manajemen. Jadi sejumlah perusahaan bisnis itu mempunyai 5 tekanan dalam lingkungan perusahaan. Maka dari itu kita harus mempunyai strategi dalam manajemen. Ketika menurut Michelle A. Porter, sejumlah perusahaan bisnis itu menyatakan ada 5 tekanan pesaing dalam lingkungan perusahaan. Yang pertama itu pendatang baru yang berpotensial atau potential new entrants, yaitu kebutuhan modal dan skala ekonomis, loyalitas merek, persyaratan-persyaratan permodalan, menentukan seberapa mudahnya atau seberapa sulitnya bagi pesaing baru untuk memasuki sebuah industri. Terus ada kekuatan penawaran dari pembeli, ada juga kekuatan penawaran dari pemasok, dan yang keempat itu ada ancaman dari produk-produk substitusi. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada persaingan di antara para pesaing atau rivalry among competition. Nah, pada bahasan yang terakhir, sebenarnya public relation itu mempunyai peran apa sih dalam memanfaatkan budaya perusahaan, terutama saat terjadi krisis. Jadi, peranan public relation dalam manajemen perusahaan itu mempunyai tugas. Yang pertama itu adalah melakukan tugas seperti membutuhkan data dan fakta, terus mendefinisikan permasalahan yang sedang terjadi, membuat perencanaan dan membuat program yang akan dijalankan, serta melakukan evaluasi apakah semua tugas public relation itu berjalan dengan baik sesuai dengan manajemen perusahaan. Peranan public relation dalam mengelola komunikasi internal perusahaan di sini, pertama itu komunikasi internal itu secara konseptual dapat diartikan bentuk pertukaran informasi ataupun ide di dalam organisasi. Jadi dalam konteks ini, komunikasi internal itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan untuk membangun orang-orang dalam perusahaan, untuk memberikan citra positif dan juga kerjasama antara karyawan dan atasan agar terjalin komunikasi yang baik. Terus ada peranan yang kedua, yaitu peranan public relation dalam mengelola komunikasi eksternal perusahaan, di mana nanti itu dalam hal ini komunikasi itu merupakan kegiatan melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sekumpulan orang agar melakukan tindakan yang sesuai dengan tugas yang diinginkan terhadap organisasi tersebut agar terjalin tujuan yang sama. Fungsi yang kedua adalah mengenai komunikasi organisasi. Jadi, kalau menurut Conrad mengidentifikasi 3 fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama itu fungsi perintah, yaitu berkenaan dengan anggota-anggota organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atau suatu perintah. Terus yang kedua adalah fungsi relasional, berkenaan dengan komunikasi memperolehkan anggota-anggota menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif hubungan personal dengan anggota lain. Terus yang ketiga itu ada fungsi manajemen,
Fungsi manajemen itu ambigu berkenaan dengan pilihan dalam situasi organisasi yang sering dibuat dalam keadaan sangat ambigu. Dalam hal ini, bahwa fungsi dari komunikasi organisasi adalah suatu interaksi anggota-anggota organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan suatu perintah atau arahan untuk anggota lainnya. Jadi, untuk video saya yang materi ke-7 tentang memanfaatkan budaya perusahaan atau organisasi saat terjadi krisis, sampai pada pembahasan ini saja. Mungkin untuk lebih lanjutnya ada di video yang materi ke-8. Dari saya, Titi Amarwati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.